Salam sejahtera, sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan membahas tentang peta kesadaran dari Sir David Raymond Hawkins, MD, PhD. David Raymond Hawkins yang merupakan seorang psikolog dan juga seorang psikiater, saintis, spiritualis modern, dan juga seorang pengajar, telah melakukan penelitian mendalam selama 20 tahun dan menghasilkan sebuah pemikiran tentang tingkat dan skala atau level kesadaran manusia, atau lebih dikenal dengan nama skala Hawkins. Skala Hawkins ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat dan level kesadaran manusia berdasarkan pengukuran energi dan frekuensi yang terlibat dalam pemikiran dan emosi seseorang. Melalui pendekatan ini, Hawkins mencoba menggambarkan perjalanan spiritual manusia dan memberikan pandangan holistik tentang kondisi kesadaran manusia. David R. Hawkins, MD, PhD, dalam bukunya yang berjudul Power versus Force yang mengungkapkan anatomi kesadaran sebagai penentu tersembunyi dari perilaku manusia. Sahabat restorasi jiwa, siapa David Raymond Hawkins, MD, PhD? Pada kesempatan lain akan kita bahas dan dalami perjalanan karir dan kehidupan beliau, termasuk perjalanan spiritual beliau, sehingga kita semua dapat memahami latar belakang dan hasil-hasil pemikiran beliau dari perjalanan hidupnya, termasuk karya-karya beliau yang fenomenal. Sahabat restorasi jiwa, membahas tentang kesadaran, kita mulai dari menyamakan makna dan definisi apa itu kesadaran atau apa yang dimaksudkan dengan kesadaran dalam pembahasan kita ini. Dalam KBBI, kesadaran berarti keadaan mengerti, sementara kesadaran diri memiliki arti adalah kesadaran seseorang atas keadaan dirinya sendiri. Kesadaran yang kita bahas di sini mengacu pada keadaan untuk memahami semua aspek yang ada pada diri kita, baik itu aspek mental, aspek emosional, dan aspek spiritual. Tingkatan dan level kesadaran kita sebagai manusia sebenarnya sama dengan cara kita melihat, cara kita memandang, dan cara kita memahami sebuah fakta dan realitas. Karenanya, persepsi, pola pikir, termasuk keyakinan sebagai nilai-nilai yang kita pegang saat ini merupakan buah atau hasil dari level kesadaran yang kita pahami dan yang kita jalani, serta yang telah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Dalam keseharian, kita sering menemukan dan mendengarkan ungkapan bahwa jika kita sudah mampu mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi, maka kita disebut dengan naik level atau naik kelas. Hal ini sebenarnya yang dinamakan sebagai pergeseran kesadaran. Karena sebuah pencerahan baru di mana kita telah mampu melepaskan diri dari tingkat dan level kesadaran sebelumnya, sehingga hasilnya kita memperoleh pelajaran baru, pemahaman baru, dan bersikap semakin dewasa. Sahabat restorasi jiwa, dalam hasil risetnya, Dr. Hawkins memformulasikan sebuah hierarki model dari pengembangan diri. Model ini memiliki skala dari 0 sampai dengan 1000 yang menggambarkan tingkat kesadaran manusia, di mana angka 0 sebagai tingkat kesadaran terendah dan angka 1000 sebagai tingkat tertinggi dari level kesadaran dalam skala Hawkins. David R. Hawkins menjelaskan bahwa tingkat kesadaran dapat menentukan perspektif atau sudut pandang seseorang dan dapat mengarahkan atau mendikte bagaimana cara seseorang bereaksi dan bertindak terhadap sesuatu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Tingkatan atau level kesadaran manusia bisa sangat dinamis dan fluktuatif. Namun, Hawkins mencatat bahwa kita sebenarnya memiliki keadaan normal yang dominan, di mana kesadaran normatif kita
berasal dari pembelajaran, pemahaman, pengalaman, dan pemaknaan hidup kita selama ini yang masing-masing telah kita jalani, atau bisa disebut sebagai tingkat kesadaran utama. Tingkat kesadaran utama kita inilah yang menentukan perspektif dan reaksi kita terhadap sesuatu. Sebagai contoh, tentu semua orang siapapun bisa merasakan yang namanya ketakutan. Namun, jika kesadaran utama kita berada pada tingkat level kesadaran yang rendah atau dalam skala Hawkins diletakkan pada level 100, maka kita akan melihat hidup berlandaskan dengan ketakutan atau perasaan cemas yang dapat menyebabkan orang dengan level kesadaran ini bisa jadi sampai menarik diri dari pergaulan. Hawkins mengklasifikasikan kesadaran manusia ke dalam 17 tingkatan, di mana skala yang kurang dari angka 200 disebut dengan force atau kekuatan dengan getaran negatif yang cenderung merusak dan menghancurkan atau destruktif. Dan skala di atas 200 disebut dengan power atau kekuatan dengan getaran positif yang membangun atau konstruktif. Seseorang dengan tingkatan dan level kesadaran kurang dari 200 seringkali merasa masih terpenjara, terjebak, dan struggle dengan dirinya sendiri. Sementara orang dengan tingkatan level kesadaran di atas angka 200 akan bisa mulai berkembang dengan baik. Hawkins menjabarkan bahwa ada 2 titik balik yang penting bagi pengembangan diri seseorang, yaitu pada skala 200 dan pada skala 500. Pada skala 200 merupakan tingkat awal pemberdayaan di mana kita berhenti menyalahkan dan menerima tanggung jawab atas pikiran, perasaan, tindakan, dan keyakinan kita sendiri. Sedangkan titik balik yang kedua adalah pada skala angka 500. Tingkat di mana kita menerima cinta dan pengampunan tanpa menghakimi sebagai gaya hidup. Menjalankan kebaikan tanpa syarat, baik itu kepada kejadian ataupun kepada hal-hal lainnya, termasuk kepada semua orang. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas secara detail tentang 17 tingkat level kesadaran manusia dari skala Hawkins. Dalam 17 tingkat level kesadaran ini dibagi dalam 2 kategori, di mana 8 tingkatan level kesadaran berada dalam kategori force atau kekuatan dengan getaran energi negatif yang cenderung merusak dan menghancurkan. Dan selanjutnya pada pembahasan kedua, kita juga akan membahas 9 tingkatan atau skala yang berada dalam level kesadaran dalam kategori power atau kekuatan dengan getaran energi yang membangun dan memperbaiki. Jika sahabat restorasi jiwa pernah mendalami pemahaman dari Charles F. Haanel dalam bukunya The Master Key System yang juga mengkategorikan dalam 2 sudut pandang, yaitu konstruktif dan destruktif, maka kita akan menemukan pemahaman yang sama dari keduanya. Untuk materi The Master Key System akan kita bahas dan kita dalami pada kesempatan lain, dan kita akan lebih mendalami pemahaman-pemahaman dari seorang Charles F. Haanel dalam The Master Key System. Baiklah, pembahasan pertama akan kita mulai dengan 8 tingkatan skala atau tingkatan level kesadaran dalam kategori force. Yang pertama, rasa malu atau shame yang dikategorikan pada skala angka 20. Pada tingkatan ini, seseorang akan merasa dirinya tidak berharga. Level kesadaran ini mengarahkan diri untuk membenci dirinya sendiri.
kepercayaan diri yang rendah, bahkan bisa jadi membenci seluruh kehidupannya dan merasa sebagai orang yang paling sengsara. Yang kedua, guilt atau rasa bersalah dikategorikan pada force dan dengan skala angka 30. Tingkatan level kesadaran ini merupakan sebuah langkah kecil dari tingkatan rasa malu, namun masih termasuk dalam energi dengan getaran rendah yang negatif dalam level atau dalam tingkatan kesadaran. Kecenderungan untuk memanipulasi cara berpikir sendiri, belum mampu memaafkan diri sendiri atas kejadian masa lalu, punya tendensi destruktif, menyalahkan orang lain, dan menyalahkan keadaan dan lingkungan sekitar. Kita lanjut pada yang ketiga, rasa apatis berada pada skala angka 50. Tingkatan level kesadaran ini adalah gambaran rasa ketidakberdayaan. Emosi yang dihasilkan dari level kesadaran apatis ini adalah rasa putus asa. Mereka tidak lagi memiliki harapan dan tingginya ketergantungan dengan orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah rasa kesedihan atau grief pada angka 75. Tingkatan level kesadaran ini memahami hidup dari sudut pandang tragedi atau menerjemahkan kehidupan yang terjadi dengan kisah-kisah yang menyedihkan, penyesalan mendalam sehingga merasa kesepian, merasa kehilangan, dan terpenjara oleh kesedihan dan berbagai penyesalan-penyesalan lainnya. Yang kelima, fear atau rasa ketakutan atau kecemasan berlebihan berada pada skala angka 100. Tingkatan level kesadaran ini selalu melihat dunia dan kehidupan sebagai sebuah ancaman, sesuatu yang berbahaya dan tidak aman. Pada tingkat ini, seseorang selalu dihantui banyak kecemasan dan rasa takut pada sesuatu yang akan atau belum terjadi, dan pikiran-pikiran itu cenderung berlebihan. Yang keenam, desire atau rasa keinginan atau rasa menginginkan sesuatu dengan berlebihan berada pada skala angka 125. Tingkat level kesadaran ini dipenuhi dengan hasrat dan nafsu yang kuat. Seseorang dalam tingkatan ini mudah kecanduan sehingga bisa sangat terobsesi dan berlaku kompulsif, atau kecenderungan ketika seseorang memiliki dorongan yang tidak tertahankan untuk melakukan sesuatu. Keinginan bisa menjadi dorongan untuk membuat seseorang melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang diinginkannya. Misalnya, untuk menjadi sukses atau terkenal, memiliki banyak uang, menjadi selebritas, atau mendapatkan apapun yang menurut orang akan mendatangkan kebahagiaan. Namun, kegagalan untuk mencapai keinginan mengarahkan seseorang pada level kesadaran ini pada frustasi dan kebencian. Yang ketujuh, anger atau rasa marah berada pada skala angka 150. Tingkat level kesadaran ini dapat membuat seseorang terjebak dalam rasa frustasi, menjadi antagonis, dan mencari pembalasan. Kemarahan dalam waktu lama dapat membuat seseorang terjebak dalam kebencian. Bisa benci dengan orang lain, membenci keadaan, atau membenci dan marah kepada semua hal. Yang kedelapan, pride atau rasa bangga berada pada skala angka 175. Pada tingkatan level kesadaran ini, seseorang bisa mulai merasa lebih baik. Hanya saja, perasaan yang muncul adalah perasaan yang cenderung salah, karena pada tingkatan level ini, seseorang sangat bergantung pada faktor eksternal seperti uang, harta, kemewahan, dan gengsi. Seseorang yang berada pada tingkatan
level kesadaran ini bisa menjadi sangat arogan, menghina, meremehkan sesuatu, atau bahkan meremehkan dan merendahkan orang lain karena merasa paling benar dan bertindak defensif. Orang pada level kesadaran ini meyakini bahwa setiap kritikan adalah serangan yang datang dari orang bersifat pribadi atau merasa terserang secara personal. Sahabat restorasi jiwa, demikian pembahasan kita kali ini tentang 8 tingkatan level kesadaran yang berada dalam kategori force atau kekuatan dengan getaran energi negatif yang cenderung menghancurkan menurut Sir David Ramon Hawkins MD PhD. Selanjutnya kita akan membahas dan mendalami 9 tingkatan level kesadaran yang berada dalam kategori power atau kekuatan dengan getaran energi positif yang membangun. Baiklah, kita mulai dari tingkatan level kesadaran terbawah dari kategori power, yaitu yang pertama, courage, rasa berani atau keberanian berada pada skala angka 200. Sesuai yang disebutkan oleh Hawkins, skala 200 ini adalah titik balik perubahan. Dalam tingkatan ini, seseorang mungkin masih punya rasa marah, merasa tidak ada harapan, dan arogan. Akan tetapi, di titik ini ia telah memiliki cukup kekuatan untuk mengatasinya dan semua itu jauh lebih baik. Sebagai pembanding, skala di bawah 200 masih melihat diri mereka sebagai korban. Sedangkan tingkat ini adalah titik pertama pemberdayaan. Seseorang yang ada dalam tingkatan ini akan mulai mengambil tanggung jawab pribadi dan memiliki minat dalam pengembangan diri. Pada level kesadaran ini, masalah dipandang sebagai tantangan yang menarik untuk diselesaikan. Yang kedua, netral. Kesadaran yang netral berada pada skala angka 250. Seseorang pada tingkatan level kesadaran ini, jika dapat pekerjaan, itu berarti bagus. Jika tidak pun, tidak masalah. Seseorang di tingkatan ini memilih untuk terus meningkatkan pemahaman yang fleksibel dan positif, sehingga emosi-emosi yang negatif secara otomatis semakin terpudarkan. Yang ketiga, willingness. Kemauan atau kesediaan untuk melakukan sesuatu dengan sadar. Ini berada pada skala angka 310. Di tingkatan level kesadaran ini, seseorang akan merasa jauh lebih aman lagi. Di tingkatan level kesadaran ini, seseorang akan merasa jauh lebih aman lagi dari sebelumnya. Orang yang berada di tingkatan level kesadaran ini mulai mendorong dirinya untuk melakukan yang lebih baik dalam hal apapun. Orang pada level kesadaran ini menjadi lebih terorganisir, mengembangkan lebih banyak kemauan, dan berkomitmen untuk terus berkembang. Selanjutnya pada poin keempat, yaitu acceptance. Penerimaan berada pada skala angka 350. Pada tingkatan level kesadaran ini merupakan tahap awal transformasi kesadaran. Seseorang yang berada dalam tingkatan level kesadaran ini semakin menyadari bahwa diri kitalah yang menjadi sumber kebahagiaan kita sendiri. Dan kita yakin bahwa ada kekuatan besar yang menyertai dan terus bersama kita. Seseorang yang berada pada tingkatan level kesadaran ini
mulai semakin proaktif untuk mengembangkan diri. Tingkatan di mana seseorang mulai mengenali, memahami, dan mengatur, serta terus berusaha mencapai tujuan hidupnya. Yang kelima, reason atau akal budi berada pada angka 400. Di tingkatan level kesadaran ini, hidup menjadi lebih berarti. Seseorang di tingkatan ini ingin membagikan apa yang ia bisa kepada dunia. Orang pada level kesadaran ini bisa berpikir dengan jelas dan sangat rasional. Tingkatan selanjutnya, tingkatan keenam, love atau rasa cinta kasih, berada pada skala 500. Tingkatan level kesadaran ini bisa mencintai tanpa syarat dari hati, mengetahui dan menyadari bahwa kita saling terhubung satu sama lain sebagai ciptaannya. Pada tingkat ini, ia akan dipandu oleh kekuatan besar, juga memiliki intuisi yang kuat. Hawkins menyatakan bahwa hanya 1 dari 250 orang yang bisa mencapai keadaan ini dalam hidup mereka. Selanjutnya, yang ketujuh, joy atau rasa sukacita, berada pada skala 540. Seseorang dengan tingkatan pada level kesadaran ini memancarkan energi ketenangan. Bahkan hanya dengan berada di sekitar orang dengan tingkatan ini dapat mengangkat tingkat kesadaran kita. Kemurnian, sukacita, dan rasa damai penuh kebahagiaan. Banyak orang suci atau guru spiritual berada pada tingkatan ini, membawa perasaan utuh dan dapat memperluas kesadaran. Yang kedelapan, peace atau kedamaian. Kedamaian berada pada skala angka 600. Ini adalah tingkat transendensi total, merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat, yang dapat ditemukan di alam semesta. Ini adalah tingkat transendensi total, merupakan cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya, pemikiran yang mempelajari sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil dipahami manusia. Tingkatan terakhir, yaitu tingkatan yang ke-9, adalah enlightenment atau pencerahan. Pencerahan ini berada pada skala angka 700 sampai dengan 1000. Tingkatan kesadaran manusia tertinggi di mana umat manusia berpadu dengan keilahian. Ini adalah tingkatannya para nabi atau orang-orang yang diberkati ilahi. Dengan hanya memikirkan tentang mereka, seseorang dapat meningkatkan tingkat kesadarannya. Secara kolektif, individu yang mencapai tingkat kesadaran tertinggi dapat mengimbangi dan membantu mereka yang berada di tingkat kesadaran lebih rendah untuk meningkatkan level kesadaran mereka. Sahabat restorasi jiwa, demikianlah 9 skala level kesadaran Hawkins yang dikategorikan dalam kategori power. Sebelum kita akhiri pembahasan ini, beberapa hal penting perlu kita pahami, bahwa setelah menyikapi kedua kategori skala level kesadaran, baik power maupun force, kita perlu mengetahui tingkatan level kesadaran utama kita saat ini yang dipengaruhi oleh faktor yang melatar belakangi tumbuh kembang jiwa, karakter, dan spiritual kita. Skala Hawkins dapat membantu kita mengidentifikasi ada di mana atau kita berada pada tingkatan level kesadaran kita saat ini.
lalu kemudian membuat rencana pengembangan diri yang mudah dan bisa ditindaklanjuti. Sahabat restorasi jiwa, satu hal juga yang perlu kita ketahui bahwa meskipun konsep peta kesadaran Hawkins telah menjadi sangat populer dalam beberapa dekade terakhir, namun konsep ini juga mendapat kritikan dari beberapa kalangan. Namun meskipun mendapat kritikan, konsep peta kesadaran Hawkins tetap menjadi topik diskusi yang menarik dalam bidang spiritual dan pengembangan diri. Banyak orang yang menganggap konsep ini sebagai panduan yang berguna dalam mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Namun demikian, meskipun terdapat beragam kritik terhadap konsep yang ditawarkan oleh Hawkins, tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan yang dihadirkan oleh Dr. Hawkins telah menginspirasi banyak individu, terutama mereka yang tertarik pada konsep pengembangan diri dan pertumbuhan spiritual. Skala kesadaran ini telah menjadi alat yang bermanfaat bagi sebagian orang dalam memahami dan meningkatkan kualitas kehidupan. Oleh karena itu, dalam mengkritisi pemikiran Hawkins, patut juga kita sadari bahwa kritikan tersebut bukanlah penolakan terhadap konsep skala kesadaran, tetapi merupakan upaya untuk mendorong diskusi dan pemikiran yang lebih luas guna pengembangan pemahaman yang lebih variatif tentang kesadaran manusia. Dalam menggali pemahaman tentang kesadaran manusia, ada baiknya untuk mengakui kompleksitasnya yang tidak dapat dijelaskan dengan cara yang sederhana. Kesadaran manusia adalah fenomena yang dinamis, berbeda-beda, beragam, dan akan terus berkembang seiring waktu berdasarkan pengalaman individu. Sahabat restorasi jiwa, demikian untuk pembahasan kita kali ini. Selain itu, beberapa pembahasan dalam channel restorasi jiwa ini juga membahas faktor dan penyebab seseorang berada pada kondisi dan level kesadaran rendah, termasuk penyebabnya, serta kami juga menyiapkan solusi-solusinya, termasuk bagaimana cara untuk mencapai level kesadaran yang dapat mendewasakan kita. Sahabat restorasi jiwa, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Senang jika tayangan kami dapat mencerahkan dan kita sama-sama belajar. Untuk pertanyaan, saran, dan kritikan dapat kita diskusikan dalam kolom komentar. Kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya dan amin.